Kita sehat, keluarga bahagia. Halo, saya Dr. Wis, dokter spesialis ortopedi. Kali ini kita akan membahas topik selain sakit pinggang, bahaya lain saraf kejepit apa saja. Mari kita mulai. Pasien kadang takut kalau saya berbicara tentang komplikasi saraf kejepit. Nah, nggak usah takut, mari kita bahas. Saraf kejepit adalah kondisi medis yang terjadi ketika saraf kejepit mengalami tekanan berlebih pada jaringan sekitarnya, seperti tulang, otot, dan ligamen. Kondisi ini sering dikaitkan dengan sakit pinggang, terutama sebenarnya bisa menyebabkan berbagai komplikasi yang jauh lebih serius jika tidak ditangani dengan baik. Berdasarkan penelitian terbaru dan jurnal internasional, video ini akan membahas bahaya-bahaya lain dari saraf kejepit yang perlu diwaspadai bagi penderitanya. 1. Kelemahan otot dan kehilangan keseimbangan. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Neurology 2024, tekanan terus-menerus pada saraf dapat menyebabkan kelemahan otot di area yang terkena. Jika saraf yang terjepit berada di tulang belakang bagian bawah, seperti pada kasus lumbar hernias disc, penderitanya bisa mengalami kesulitan berjalan, berdiri, bahkan mengangkat benda ringan. Gejala ini sering berkembang secara bertahap dan jika tidak segera ditangani bisa menyebabkan kehilangan keseimbangan dan meningkatkan resiko jatuh, terutama pada orang lanjut usia. Kedua, mati rasa dan kesemutan berkepanjangan. Saraf yang kejepit dapat mengganggu transmisi sinyal antara otak dan bagian tubuh yang terkenal. Pada American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2024 melaporkan bahwa pasien dengan saraf kejepit sering mengalami mati rasa dan kesemutan di area yang terpengaruh. Sensasi ini bisa terjadi di lengan, kaki, atau punggung bawah, tergantung pada lokasi saraf yang terkena. Jika mati rasa terus berlanjut tanpa perawatan, penderita mungkin kehilangan kemampuannya untuk merasakan suhu atau tekanan yang beresiko mengakibatkan luka tanpa disadari. 3. Nyeri kronis yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Nyeri akibat saraf kejepit tidak hanya terbatas pada nyeri pinggang. Dalam Pain Research and Management Journal 2024 disebutkan bahwa nyeri yang menjalar ke area lain seperti bahu, lengan, atau kaki jika saraf siatik terjepit, misalnya nyeri dapat menjalar dari punggung bawah ke bagian belakang paha dan kaki. Rasa sakit ini seringkali memburuk pada saat duduk terlalu lama, berdiri, atau melakukan gerakan tertentu. Jika dibiarkan, nyeri kronis dapat menurunkan kualitas hidup dan mengganggu produktivitas sehari-hari. 4. Disfungsi kandung kemih dan usus. Bahaya serius pada saraf kejepit di area punggung bawah adalah gangguan fungsi kandung kemih dan usus. Pada European Spine Journal 2024 menyatakan bahwa kondisi yang disebut Cauda equina syndrome bisa terjadi jika saraf bagian bawah tulang belakang mengalami tekanan yang ekstrim. Gejala utama pada sindrom ini meliputi kesulitan mengontrol buang air kecil atau besar, kemudian hilangnya sensasi di sekitar paha bagian dalam dan bokong, dan kelemahan parah pada kaki. Kondisi ini merupakan kondisi darurat medis yang memerlukan penanganan segera untuk mencegah kerusakan permanen. Nomor 5, gangguan tidur dan kesehatan mental. Nyeri kronis akibat saraf kejepit juga bisa menyebabkan gangguan tidur. Studi dalam Sleep Medicine Journal 2024 menunjukkan bahwa pasien dengan nyeri saraf lebih rentan mengalami insomnia karena sulit menentukan posisi tidur yang nyaman. Kurangnya tidur yang berkualitas dapat memicu stres, kecemasan, dan depresi. Hal ini menciptakan siklus negatif di mana nyeri memperburuk gangguan tidur dan kurang tidur meningkatkan persepsi nyeri. Nomor 6, penurunan fungsi saraf permanen. Jika saraf kejepit tidak segera ditangani, tekanan yang terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan permanen pada saraf. Pada Journal of Neurosurgery 2024 melaporkan bahwa dalam kasus yang parah, penderita bisa mengalami
hilangnya fungsi saraf secara permanen yang menyebabkan kelemahan otot jangka panjang, dan kehilangan refleks di sekitar area yang terkena. Pada tahap lanjut, operasi mungkin terjadi satu-satunya pilihan untuk mengurangi tekanan pada saraf dan mencegah kerusakan lebih lanjut. 7. Resiko komplikasi kardiovaskular. Meskipun terdengar tidak berhubungan, nyeri kronis akibat saraf kejepit bisa berdampak buruk pada kesehatan jantung. Menurut Cardiology Research Journal 2024, penderita nyeri kronis memiliki resiko yang lebih tinggi mengalami tekanan darah tinggi dan gangguan kardiovaskular akibat peningkatan kadar hormon stres dalam tubuh. Stres yang berkepanjangan dapat menyebabkan peradangan dalam tubuh, yang pada akhirnya meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke. Kemudian 8. Gangguan mobilitas dan penurunan kualitas hidup. Ketika saraf kejepit menyebabkan kelemahan otot dan nyeri kronis, penderita sering mengalami keterbatasan dalam gerak. Menurut Journal of Rehabilitation and Research Development 2024 menemukan bahwa pasien dengan saraf kejepit yang tidak diobati memiliki tingkat aktivitas fisik yang jauh lebih rendah dibandingkan orang yang sehat. Mobilitas yang terbatas dapat menyebabkan penurunan massa otot, penambahan berat badan, dan peningkatan risiko komplikasi kesehatan seperti diabetes dan hipertensi. Cara mencegah komplikasi saraf kejepit. Nah, untuk mencegah bahaya serius akibat saraf kejepit, beberapa langkah yang bisa dilakukan meliputi 1. Melakukan peregangan dan latihan fisik. Latihan seperti yoga dan peregangan dapat membantu menjaga fleksibilitas saraf dan mencegah ketegangan otot yang berlebihan. 2. Memperbaiki postur tubuh. Menghindari duduk atau berdiri terlalu lama pada posisi yang tidak ergonomis. 3. Menjaga berat badan ideal. Kelebihan berat badan bisa menambah tekanan pada saraf, terutama di tulang belakang. 4. Menghindari aktivitas yang berlebihan. Mengangkat beban berat dengan teknik yang benar untuk mencegah cedera punggung. 5. Menjalani terapi fisik dan pengobatan medis. Jika nyeri berlangsung lebih dari beberapa minggu, sebaiknya konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan perawatan yang tepat, ya. Kesimpulan, saraf kejepit bukan hanya menyebabkan sakit pinggang, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai komplikasi serius jika tidak ditangani dengan baik. Kelemahan otot, mati rasa, nyeri kronis, disfungsi organ, gangguan tidur, hingga resiko gangguan kardiovaskular adalah beberapa bahaya yang harus diwaspadai. Oleh karena itu, untuk mengenali gejala dan mendapatkan penanganan sejak dini sangat penting untuk mencegah dampak jangka panjang yang lebih buruk. Jika Anda mengalami gejala sakit saraf kejepit yang tak kunjung membaik, segera konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan perawatan yang sesuai. Silakan tulis di kolom komentar. Saya Dr. Win, spesialis ortopedi. Sampai berjumpa kembali di topik menarik selanjutnya. Kita sehat, keluarga bahagia.